Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada mata pelajaran bahasa Arab tentang maharatul qiraah dengan judul At-Ta'arufu bin Nafsi wal Asdiqa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada maharatul qiraah ini, yang pertama, membaca teks bahasa Arab dengan intonasi dan pelafalan yang benar. Dan yang kedua, menemukan dan mengidentifikasi informasi spesifik yang terdapat dalam teks bacaan. Pembelajaran kita pada maharatul qiraah kali ini akan kita bagi dalam dua pertemuan, di mana pertemuan yang pertama kita akan membaca dan menerjemahkan teks bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan menganalisis struktur teks. Dan yang ketiga, kita menemukan informasi yang terdapat dalam teks yang kita baca. Mari kita mulai pertemuan kita pada pertemuan yang pertama ini dengan sama-sama membaca teks tentang At-Ta'arufu bin Nafsi wal Asdiqai. Ismi Furqan. Ana talibun fi saffil awwali bil madrasati thanawiyyati al-islamiyyati al-hukumiyyati bimalang. Fi hadha al-yawm hadara talibun jadidun fi fasli. Ismuhu Rashid. Qad ta'arraftu bi nafsihi قبل الدخول إلى الفصل. يأمر المدرس رشيدا بالتقدم أمام الفصل للتعارف بالأصدقاء. يشعر رشيد بسرور لأنه سيتقدم أمام الأصدقاء في هذا الفصل. يقوم رشيد أمام الفصل بثقة النفس. هو يسلم على المدرس والطلاب ويعرف عن نفسه. اسم الكامل رشيد عبد الجبار. جئت من سوركرتا ولكن أسكن في شارع ملاتي رقم 76 مالان. أنتقل من سوركرتا إلى مالان لأن عمل أبي انتقال إلى مالان. وأختار هذه المدرسة لاستمرار دراستي لأن هذه المدرسة مدرسة مفضلة في مالان. أذهب إلى المدرسة مع أبي بركوب السيارة. بعد أن يعرف نفسه يأمره المدرس بالجلوس جانبي. أنا والأصدقاء نستقبله باستقبال حسن. Demikianlah pembacaan dari teks tentang At-Ta'aruf bin Nafsi wal Asdiqa. Selanjutnya, mari kita coba untuk menerjemahkan teks tersebut secara baik dan benar ke dalam bahasa Indonesia. Ismi Furqan. Nama saya Furqan. Ismun itu artinya nama. Ketika mendapatkan ya seperti ini, ismi menjadi nama saya. Kemudian Furqan adalah nama tokoh utama dalam teks ini. Ana itu artinya saya. Talibun itu artinya siswa atau murid dalam konteks kurikulum berbasis cinta. Fi saffil awwali, di kelas 1. Fi itu artinya di, as-saffi artinya kelas, al-awwali artinya 1. Bil madrasati, di madrasah atau di sekolah. As-sanawiyah itu aliyah. Al-islamiyah itu Islam. Al-sanawiyah al-islamiyah itu bermakna MA. Al-hukumiyah itu berarti negeri. Bimalang, di Malang. Fi hadzal yawm, fi artinya di, hadza artinya ini, al-yawm itu artinya hari,
pada hari ini hadara talibun jadidun. Hadara artinya hadir atau ada, talibun artinya murid, jadidun artinya baru, fi artinya di, fasli artinya kelas saya. Ismuhu namanya Rashid, namanya Rashid. Qad ta'arraftu binafsihi, qad artinya telah, ta'arraftu saya mengenalnya, binafsihi dirinya, saya telah mengenalnya. Qabla ad-dukhuli, qabla artinya sebelum, ad-dukhuli itu artinya masuk, ila artinya ke, al-fasli ke kelas. Saya mengenalnya sebelum ia masuk kelas. Ya'murul mudarrisu rasyidan. Ya'muru artinya menyuruh, al-mudarrisu artinya guru, rasyid itu rasyid, guru meminta rasyid, bittaqaddumi untuk maju, amamal fasli di depan ke kelas, litta'arrufi bil asdiqai untuk memperkenalkan dirinya kepada teman-teman. Yash'uru rasyidun, rasyid merasa, bisururin senang, li'annahu karena dia, saya taqaddamu akan maju, amamal asdiqai di depan teman-teman, fi hadzal fasli di kelas ini. Yaqumu Rashid, Rashid berdiri, amamal fasli di depan kelas, bi thiqatin nafsi dengan penuh percaya diri. Huwa yusallimu, dia mengucapkan salam, alal mudarrisi kepada guru, wa tullabi dan kepada murid-murid, wa yu'arrifu dan dia mulai memperkenalkan an nafsihi dirinya. Apa katanya? Ismil kamil, nama lengkap saya. Ismi itu arti nama saya, al-kamil itu artinya lengkap. Ismil kamil itu artinya nama lengkap saya. Rashid Abdul Jabbar adalah Rashid Abdul Jabbar. Jitu saya datang, saya berasal min dari Surakarta, dari Surakarta. Saya berasal dari Surakarta atau saya datang dari Surakarta. Walakin akan tetapi, askunu, askunu saya tinggal, fi syari'i di jalan, melati, raqmu itu nomor, sittata wa sab'un 76, Malang. Antaqilu saya pindah, min Surakarta dari Surakarta, ila Malang ke Malang, li'anna amala abi karena pekerjaan bapak saya, intiqalun ila Malang pindah ke Malang. Jadi Rashid pindah dari Surakarta ke Malang sebab utamanya adalah bapaknya dipindah tugaskan dari Surakarta ke Malang. Wa akhtaru dan saya memilih, kata Rashid, hazihil madrasata sekolah ini, li istimrari dirasati untuk melanjutkan pendidikan saya, li anna karena hazihil madrasata karena sekolah ini atau madrasah ini, madrasatun mufaddalatun adalah madrasah unggulan, fi Malang di kota Malang. Adhabu ilal madrasati saya pergi atau datang ke sekolah, ma'abi bersama bapak saya, biruku bisayyarati dengan mengendarai mobil. Ba'da an yu'arrifa nafsahu, ba'da setelah yu'arrifa nafsahu dia memperkenalkan dirinya, ya'muruhul mudarrisu guru menyuruhnya atau memintanya, bil julusi untuk duduk, janibi di samping saya. Kata siapa? Bijanibi kata Furqan. Ana wal asdiqa saya dan teman-teman, kata Furqan, nastaqbilu menyambutnya, bi istiqbalin hasanin dengan sambutan yang baik. Baik, itulah terjemahan
kira-kira dari teks yang kita telah baca. Dan terjemahan penuhnya kurang lebih seperti ini. Terjemahan perkenalan diri dan teman, at-ta'aruf bin nafsi wal asdiqa. Paragraf satunya kira-kira terjemahannya kurang lebih seperti ini. Paragraf keduanya kurang lebih seperti ini. Jadi setelah kita membaca dan menerjemahkan teks tentang perkenalan diri dan teman ini, maka kita beranjak selanjutnya pada tahapan mengenal atau menganalisis struktur dalam teks tersebut. Di dalam teks tersebut setidaknya ada dua komponen yang terdapat dalam teks tersebut. Yang pertama, orientasi atau pengenalan dari teksnya, dan yang kedua adalah deskripsi atau penjabaran tentang apa yang sebenarnya disampaikan dalam teks tersebut. Maka berdasarkan teks tersebut kita bisa analisis bahwa tahap pengenalannya ada pada kalimat ismi Furqan, ketika Furqan memperkenalkan dirinya, ana talibun fi shaffil awwali bil madrasati sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah di Malang. Itu adalah bagian orientasi dari teks tersebut. Selanjutnya di bagian deskripsinya ialah bagian dari teks setelah kalimat ini. Maka dari sejak kata fi hadzal yaum hadara talibun jadidun fil fasli ila akhir nasi sampai dengan akhir teksnya, itu adalah bagian dari deskripsi, di mana Furqan mendeskripsikan atau menceritakan tentang seorang siswa baru bernama Rashid Abdul Jabbar yang merupakan teman barunya yang ia kenal di kelas dia, dan dia adalah siswa yang baru pindah dari Surakarta ke Malang. Sampai dengan bagaimana Rashid Abdul Jabbar tersebut memperkenalkan dirinya, asalnya, kemudian tinggal di mana, sampai dengan Rashid Abdul Jabbar itu menceritakan bagaimana kendaraan apa yang ia gunakan untuk bersekolah. Dan Furqan kemudian di akhir paragraf itu mendeskripsikan bahwa dia sangat senang dengan teman-temannya dengan kehadiran Rashid Abdul Jabbar. Kan anakku semua, inilah struktur yang terdapat dalam teks yang telah kita baca dan terjemahkan tadi. Ada orientasinya atau pengenalannya ketika Furqan memperkenalkan dirinya dan dia bersekalian sekolah di mana dan profesinya. Kemudian dia mendeskripsikan apa yang ingin dia ceritakan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan coba membedah atau menganalisis informasi apa saja yang kita dapatkan dari teks tersebut. Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah cerita dalam teks, maka setidaknya ada 4 komponen ini yang kita akan temukan. Yang pertama ada tema dalam teks tersebut. Temanya tentu tentang perkenalan, at-tahiyyatu wa ta'arufu, sebagaimana judulnya at-ta'arufu bin nafsi wal asdiqa. Maka tema kita masih berputar pada perkenalan atau at-tahiyyatu wa ta'aruf. Yang kedua, hal yang kita temukan dalam teks tersebut adalah tokoh dalam teksnya. Setidaknya ada beberapa tokoh yang digambarkan. Di antaranya adalah tokoh utamanya ada namanya Furqan, kemudian ada Rashid, ada guru, dan ada murid-murid lain di kelas 1 atau di kelas 10 Man Malang. Kemudian ada setting. Setting ini meliputi tempat, waktu, dan suasana. Setting tempatnya tentu secara spesifik adalah di ruang kelas 10 atau di kelas 1 Man Malang. Kemudian waktunya berlangsung sekitar pada jam sekolah atau jam pelajaran bahasa Arab barangkali. Kemudian suasananya itu menyenangkan. Itu tergambar dari bagaimana Furqan menggambarkan mereka sangat senang dengan kehadiran Rashid Abdul Jabbar. Dan yang terakhir adalah sudut pandang, bagaimana cara penulis atau aktor utamanya mendeskripsikan orang-orang atau kejadian dalam peristiwa tersebut itu dengan sudut pandang orang pertama. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.